Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 27 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Terbukti nyata kita bisa tidur dengan nyenyak, senantiasa sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua bisa kumpul, keluarga, pekerjaan, pelayanan semua lancar diberkati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarpun saat ini mungkin di antara Bapak Ibu ada pencobaan, pergumulan, jangan takut. Senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam dunia ini penuh dengan masalah. Diizinkan sama Tuhan dalam rangka supaya kualitas kita makin sungguh sama Tuhan. Diuji kualitas iman kita, pengharapan cinta kita. Ya, kalau kita tahu emas itu, bukti emas itu harus diuji, saudara. Emas atau palsu. Demikian kita harus punya iman seperti emas. Kesetiaan kita, cinta kita seperti emas. Murni, saudara. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Teruji pada waktu kita punya masalah pergumulan. Tapi pada waktu kita datang kepada Yesus, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada pergumulan, mungkin saat ini mungkin belum dijawab sama Tuhan, gak ada masalah. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Sebabnya kita harus punya pandangan sehat. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Bukan setan, bukan teman, atau bukan siapapun. Letakkan semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Letakkan semuanya hanya kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dan hanya kepada Dia, Yesus, ada kasih sayang dan pengampunan. Biarpun kita berdosa seperti merah gerimis sekalipun, Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, Tuhan sanggup mutikan putih seperti salju. Dan di dalam Daniel 9 ayat 9 saya mau baca. Ini lagu, bukan lagu, ini lagu, ayat firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Daniel 9 ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, memberontak terhadap Tuhan. Asal bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Itulah kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Ini terbukti nyata, saudara. Di dalam Matius pasal 27, pada waktu Petrus dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali, omongan Tuhan Yesus cocok, saudara. Ya, di ayat saya mau baca ayat 75, Matius 26, Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini Petrus, dia salah sama Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan, menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi Petrus, dia menangis, dia sedih, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Di situ diampuni sama Tuhan. Makanya Tuhan berfirman pula di dalam Mazmur, Bapak ya, Mazmur 32 ayat 1, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu segala pelanggaran kita, dosa kita, jikalau kita minta ampun, asal kita bertobat, datang kepada Yesus, saya percaya Tuhan Maha Baik. Dia penuh dengan cinta kasih sayang. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Yang penting mari kita datang kepada Yesus Kristus. Dia begitu baik. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus selalu ampuni, dan Tuhan tolong kita, memberkati kita. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Yang lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salah kita semua. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Renungan firman Tuhan pagi ini, kalau kita baca dalam Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22, saya ambil ada kalimat
Saya minta pertolongan Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan. Ternyata Tuhan ada tertulis dalam Alkitab, ke arah Allah mataku, kepada Yesus mata kita tertuju. Sampai minta ampun sama Tuhan, menangis, rendah hati datang kepada Yesus. Sebab kita percaya, pada waktu kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun, menangis sama Tuhan, kita rendah hati di depan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati hidup kita. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dia lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tertulis dalam suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia lupakan, Dia ampuni, Dia hapus segala dosa kita, amin, haleluya. Dan melupakan semua pelanggaran salah kita, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku, asal kita bertobat. Datanglah kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang maha sempurna mulia, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni salahku, dosaku, hilafku, ampun Tuhan. Aku mau kembali kepada Engkau Yesus. Aku mau bertobat, hidup berkenan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampun Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Engkau membuka tangan Bapa. Pada waktu aku berdosa kepada Tuhan, aku datang kepada-Mu Yesus. Ampun, bentuklah hidupku ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan selalu ampuni, amin. Segala
segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi, segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau hadir memberkati Bapak Ibu kami semua. Diberkati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 27 Oktober. Tanggal tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ayub pasal 10. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca Ayub pasal 15. Sekarang Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurasanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangkatkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengurumini aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-merobek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pakat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, jangan menutupi darahku, dan jangan kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antar manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Komitmen kita, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat. Lakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh ngomel, Bapak Ibu. Lihat di sini, Ayub ngomel, saudara. Ngomel terus-terusan. Ayub itu saling membalas dengan teman-temannya. Kemarin dengan teman Elifas banyak dicemooh, banyak diomongin saudara. Ya, teman Elifas orang teman itu. Tapi saat ini Ayub menjawab. Bahkan Ayub ngomongnya ada sialan saudara. Coba ini, penghiburan sialan kamu semua. Berarti dia ngamuk saudara. Dia balas omelan dengan omelan. Ini bukti nyata. Berarti Ayub mengalami suatu krisis rohani saudara. Tadinya dia di awal pertama dia terima tidak nyalakan Tuhan, tapi saat ini dia ngomel kepada teman-temannya, dia ngomel sama Tuhan. Bahkan katanya di ayat yang ke-9, murkanya menerkam dan memusuhi aku. Coba nih saudara,
Jadi ngomel, dia menyalahkan Tuhan, seolah ditinggalkan sama Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita lihat di sini, Ayub memang ini kadang-kadang naik, up and down, saudara. Naik turun. Dia lagi turun saat ini. Tapi di ayat yang terakhir dia menaikkan apa? Di ayat 20. Maka temanya saya ambil di sini di ayat 21 supaya memutuskan ayat 22, saudara. Ayat 22. Oh, ayat 20, ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Ini saudara, harus kita pandang kepada Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Lebih bagus, sudah saya katakan, lebih bagus kita rendah hati menangis sama Tuhan. Minta ampun, jangan nyalakan kiri kanan. Jangan apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan. Lebih bagus kita rendah hati sama Tuhan. Karena jelas kalau kita lihat ini, Ayub ada salah, saudara. Secara pribadi oke, bagus. Tetapi secara eksternal, internalnya bagus. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, tidak menjauhi, dia menjauhi dari kejahatan. Itu internal pribadinya dia. Tetapi eksternalnya terhadap anak-anak, terhadap istrinya, dia membiarkan anaknya jatuh di dalam dosa. Itu terbukti kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1. Tiap hari diadakan pesta. Sampai Ayub berkata, jangan-jangan anakku ini sudah berdosa kepada Tuhan. Sampai dia mau sok jadi pahlawan, menguduskan. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau kita memang seorang berdosa, itu orang harus bertobat. Pada waktu Daud berdosa, Daud minta ampun, bertobat. Waktu Petrus berdosa kepada Tuhan, dia menyangkal, tidak bisa ibu mertuanya yang minta ampun. Petrus dia harus minta ampun sama Tuhan. Demikian kita juga. Kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau anak kita berdosa, tegur dia dengan keras supaya dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kita memang mendoakan juga. Tapi dalam ayat ini kalau kita baca dalam ayat pasal 1, tidak ada satupun kalimat mengatakan anak-anaknya minta ampun sama Tuhan. Gak ada anaknya bertobat sama Tuhan, gak ada. Yang jelas anaknya itu dia mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut gilirannya. Dari anak 1 sampai anak ke-7 gilirannya. Saya kasih contoh, misalnya anak pertama itu hari Senin, anak kedua hari Selasa, terus sampai Minggu 7 full semua. Dan mereka mungkin pesta pora. Dan kata Ayub, mempersembahkan kobaran. Sebab pikirnya, mungkin Ayub 1 ayat 5, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Dan ternyata terbukti, saudara, istrinya berani ngomong ngutuki. Coba nih ayat ke-9, Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba nih, berarti istrinya tahu Ayub itu seorang anak saleh, dia takutkan Tuhan. Tapi dia tidak pernah membangun istri anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Sebetulnya dididik, istri anaknya harus dididik untuk hidup takut kepada Tuhan. Maka seorang suami itu harus juga mencapai 3 posisi, sudah. 1, harus sebagai raja. Memang benar sebagai raja, memimpin rumah tangga. Tapi harus sebagai imam, membawa istri, keluarga, anak hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai nabi, Rin itu Yesus sendiri. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi. Nabi itu harus hidup kudus. Memang kalau saya lihat ini, Ayubnya hebat. Dia bertanggung jawab, raja, sukses dia, kaya dia. Tapi dia nabi juga hebat, dia kudus, hidup dalam kekudusan. Tapi sebagai imam tidak bisa membawa istri dan anaknya takut akan Tuhan. Ini celah. Pantesan saudara, iblis masuk saudara. Jadi Tuhan mau tes ini. Kualitas Ayub seperti apa? Apakah benar ngalami ngomel, bersungut-sungut, berdosa enggak pada Tuhan? Ternyata Ayub memang pertamanya bagus. Tapi di periode kedua, Ayub mengalami goncangan sama Tuhan. Akhirnya dia betul-betul dia seringkali jawab sama Tuhan, ngelawan sama Tuhan. Tapi untung besar, Yesus baik. Tapi Ayub naik turun, memang begitu dia lawan sama Tuhan, dia turun, dia minta ampun sama Tuhan. Ke arah mataku, dia minta ampun sama Tuhan, menangis. Dan ternyata kalau minta ampun sama Tuhan, menangis, Tuhan akan ampuni. Dan kalau kita lihat nanti akhir hidup Ayub, dia minta ampun sama Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Demikian juga buat kita. Mari, apapun keadaan kita, masalah boleh datang, pergumulan seberat apapun, yang penting kita rendah hati di depan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Tuhan, pulihkan hidupku. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Tetapi selain saya berdoa, Bapak Ibu juga harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau seperti Ayub, ya, menjadi sok pahlawan, tidak boleh. Tapi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Maha baik.
Kata firman Tuhan, saya kasih ayat terakhir tadi dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari kesalahan, asal kita bertobat. Asal kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan ampuni dan Tuhan memberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak saudara semua, dipulihkan, diberkati, dan mari kita kembali kepada Yesus. Kita minta ampun, menangis sama Tuhan, datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati, maka Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah. Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi semua dosa kita, asal kita kembali kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Bertobat, datang kepada Yesus dengan segala rendah hati, menangislah kepada Tuhan, karena Tuhan maha baik, maha cinta, penuh kasih sayang. Bapak Ibu saudara semua disayang oleh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Rendah hati, menangis minta ampun sama Tuhan. Dan saya juga turut berdoa, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.